ternyata ada satu tempat yang ada jaringannya sedikit ke atas bukit, terus di situ ada dua BTS di situ. Nah tapi jaraknya lumayan, kalau nggak salah sekitar 15 kiloan lah Masya Allah. dari posisi pos kita. Nggih, nggih. Kemarin kayaknya saya putuskan, oh nanti berarti saya ngisi acaranya Masya di tempat itu. Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Dan kali ini kita kedatangan alhamdulillah tamu yang sangat luar biasa, yang mana beliau adalah salah satu tokoh inspiratif ya yang ada di Banua kita. Kita langsung saja berkenalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa berhadir di SMPT Robani Banjarbaru. Oke Bapak, hari ini apa kabar Bapak? Agak sedikit capek tapi alhamdulillah sehat. Masya Allah, kita doakan ya sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat ya. Karena melihat daripada aktivitas beliau ini luar biasa teman-teman ya. Baik, Bapak Eko mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, dipersilakan Bapak. Apa ya? Tadi terlalu berlebihan kalau saya jadi inspiratif untuk Banua. Masya Allah. Saya sama aja dengan yang lain. Jadi nama saya Eko Subiantoro. Saya tidak asli orang Banjar, jadi saya pendatang, jadi saya perantau dari Jawa Timur, tapi Banjarbaru ini sudah jadi kampung halaman kedua saya. Anak-anak saya sudah dua-duanya lahir di Banjarbaru. Alhamdulillah. Dan di sini saya sudah mulai tahun 95. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin ulun sedikit tambahkan ya, bahwa beliau ini adalah salah seorang yang bergerak dalam dunia kerelawanan Pak ya. Nah baru-baru ini beliau mungkin baru saja datang dari Kalimantan Barat Pak ya. Kalimantan Barat terus kemudian nyambung ke Kalimantan Tengah. Masya Allah. Oke Pak, kalau boleh tahu itu dalam rangka kegiatan apa kemarin? Kalau ke Kalimantan Barat kita respon banjir yang di Sintang. Karena di Sintang itu saya tuh lihat perkembangannya sampai 10 hari air nggak akan ya, tidak semakin surut tapi semakin naik, dan itu sampai ke tengah kota. Jadi ada sana ada lintas Melawi yang menghubungkan antara kota Sintangnya dengan seberang. Itu sangat benar-benar terputus, hampir saya mencoba jalan kaki hampir 2 kilo itu benar-benar terputus, dan ketinggian airnya itu sampai setinggi dada orang dewasa. Masya Allah. Jadi hanya yang bisa melintas itu mobil-mobil truk. Jadi semua aktivitas tergantung sama, jadi masyarakat yang bekerja di seberang atau mau pulang pergi itu sampai 24 jam pemerintah setempat menyiapkan truk untuk bolak-balik, karena kendaraan jenis yang truk aja yang bisa mulai melintas. Jadi sampai mobil rescue kami hanya sempat melintas sekali, habis itu saya untuk jaga aman aja karena harus pulang lagi kan nantinya, jadi kami tidak izinkan untuk menyeberang lagi. Jadi kami di sana merespon wilayah-wilayah yang terjauh. Jadi kalau yang lain merespon yang biasanya mencari target-target sasaran bantuan itu yang mudah dijangkau, tapi kami selalu memaksimalkan teman-teman relawan, anak-anak muda relawan harus berpikiran terbalik. Jadi jangan mengerjakan sesuatu yang gampang saja, justru yang saudara kita yang jauh di pelosok-pelosok itu yang justru susah. Sampai kemarin ada satu kejadian yang saya sangat miris sekali, saya sedih banget bahwa sampai ada yang 8 kakak itu mengungsi di pekuburan. Masya Allah. Karena memang sudah nggak ada lahan lagi, satu-satunya tempat yang tinggi itu di kuburan. Jadi ada 8 kakak yang mengungsi ke sana. Dan kami langsung sore itu kami respon. Ya syukur alhamdulillah 3 relawan kami bisa pulang, karena pas pulangnya itu setelah maghrib kena hujan dan badainya. Kalau di sana saya juga heran, nggak tahu di sungai Melawi itu kalau sore setelah jam 2 itu anginnya kencang banget. Jadi itu yang sangat membahayakan teman-teman rescue di perahu karet.
tapi alhamdulillah mereka selamat. Tuh, terus kemudian sepulang dari Sintang saya pulang, karena perjalanan Sintang sini kan 2 hari. Sebenarnya kalau kita terus sampai aja sebenarnya 20 jam, tapi kan nggak memungkinkan kan. Jadi kami berhenti di Lamando, dari Lamando tembus lagi sini sampai tengah malam. Terus kemudian perahu karet kami jebol, jadi dudukan mesinnya itu lepas karena memang ombaknya terlalu besar di sana, arus sungainya terlalu besar. Kemudian kalau teman-teman relawan rasanya nggak sanggup, sebenarnya bisa aja, tapi kami ada kekhawatiran karena kami tidak ahlinya untuk perbaikan perahu karet. Akhirnya kami menunggu teman-teman dari Fakultas Perikanan dari Pak Frantoni dan teman-teman. Pada saat itu mereka sedang ada di laut, sedang ada inventarisasi terumbu karang di Kota Baru. Jadi kami menunggu mereka pulang. 3 hari kemudian mereka pulang, langsung dikerjakan 1 hari selesai sampai malam, itu sampai sekitar jam 10 malam selesai. Nah, sambil menunggu itu kami perbaikan mobil, karena mobil sedikit ada trouble karena keluar masuk air segala macam. Nah, kemudian setelah perahu karet siap, mobil sudah lumayan sehat, kami langsung nyambung lagi ke Palangkaraya, karena Palangkaraya kan kemarin tuh yang kalau dari arah kita sini dari Banjarbaru setelah Tumbang Musa kan ada putus itu sekitar 200 meteran, itu lumayan tinggi, lumayan dalam airnya. Jadi kita masuk ke sana, terus kemudian kita hari pertama itu hari Sabtu pagi langsung begitu sampai langsung kita melakukan penyisiran di Tumbang Taruna dan Desa Pusaka. Itu sama kita bawa satu bidan setempat, ada yang waktu itu ada di pinggir jalan dan mereka pengen masuk tapi nggak punya armada. Oke Bu, kita antar, kita nyisir di 2 desa. Terus kemudian hari Minggunya kita kolaborasi sama OI Palangkaraya dan Kagama, alumni Kagama Gajah Mada. Kita melakukan antar bantuan ke Bereng Bengkel. Bereng Bengkel lumayan sampai pagi ini tadi juga masih lumayan tinggi. Masya Allah, subhanallah. Waduh, luar biasa Pak ya. Saya yang mendengar juga ikut terenyuh seperti itu. Kalau di Kalteng saya rasa di Banjarbaru hampir mirip-mirip ya dengan Kalteng kan. Mereka sudah terbiasa hidup dengan lingkungan air. Sudah terbiasa hidup dengan lingkungan air, apalagi desa yang Tumbang Taruna, Desa Pusaka itu kan memang benar-benar di pinggir Sungai Kapuas. Jadi artinya mereka secara budaya memang udah budaya di air. Tapi pada saat banjir yang melanda kemarin, yang dikhawatirkan adalah lansia dan anak-anak. Itu mereka pasti rentan, karena mereka pasti bisa beradaptasi menghadapi itu. Mereka bikin para-para, bikin rumah panggung, barang-barangnya itu dinaikkan ke atas panggung kan. Nah, tapi untuk lansia dan anak-anak itu yang kita utamakan, karena dia dalam bencana banjir itu yang menjadi prioritas, karena dia masuk kelompok rentan banjir. Oke Pak, kalau boleh sharing nih Pak, mungkin apa sih semangat yang melatar belakangi Bapak sehingga mungkin bersama tim bergerak untuk memberikan bantuan dan hal lainnya kepada para mungkin saudara-saudara kita di sana yang sedang mengalami kesusahan Pak? Prinsipnya kan begini Mas, prinsip dasarnya manusia itu mulai sejak lahir sampai dengan kita meninggal nanti perlu bantuan orang. Kita nggak bisa lahir dengan sendirinya kemudian masuk liang kubur dengan sendirinya, kan nggak bisa. Betul. Artinya kita pasti sebagai makhluk sosial kita perlu bantuan, saling tolong menolong. Dan pada saat terjadi bencana, tanggung jawab dan tugasnya itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus masuk ada di sana. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kemudian masyarakat swasta maupun masyarakat secara individu itu harus benar-benar terlibat. Kemudian kalau ini bisa tercapai, jadi kalau di kebencanaan nanti akan ada segitiga, itu kan pemerintah, terus masyarakat dan dunia usaha kan berperan di sana. Nah, ini kalau itu bisa terlaksana dengan baik, artinya masyarakat saudara-saudara kita yang tertimpa yang sedang dalam ujian bencana itu akan segera bisa mandiri.
Jadi nggak akan, saya rasa dimanapun, di negara manapun, kalau itu dibebankan kepada pemerintah nggak akan ada yang sanggup. Dimanapun masyarakat, rakyatnya pasti akan terlibat pada saat terjadi bencana. Betul sekali. Ya. Nah kemarin Pak, pas kita kan ada mengagendakan buat mengisi webinar di di SMP Terobani. Nah itu Bapak sedang berada di mana tuh Pak? Apakah di tempat bencana ataukah ada tempat khusus kemarin? Sintang waktu itu pada saat 10 November, 10 November itu kita posisi di Sintang. Memang 2 hari setelah kami di sana jaringan power off, jadi bukan hanya dikurangi, tapi memang dimatikan karena power supply-nya sudah terendam, benar-benar terendam, sudah hilang sama sekali. Jadi yang kelihatan hanya BTS-nya, antena-antenanya, sementara power supply-nya benar-benar mati, sudah terendam. Nah, itu terus ada informasi karena beberapa teman-teman habis mandi, karena mandinya kita harus ke masjid, ada masjid di depan, di samping kompi bantuan Angkatan Darat, kita mandi di situ. Karena di tempat yang kita ruko yang dipinjamkan ke kita itu airnya nggak cukup. Jadi kita mandi ke sana. Nah, setelah mandi ternyata mereka cari-cari jaringan. Ternyata ada satu tempat yang ada jaringannya sedikit ke atas bukit, terus di situ ada dua BTS di situ. Nah, tapi jaraknya lumayan, kalau nggak salah sekitar 15 kiloan lah dari posisi pos kita. Kemarin kayaknya saya putuskan, nanti berarti saya ngisi acara di tempat itu. Luar biasa. Akhirnya saya cari-cari lagi tempat yang strategis, ketemu langgar. Nah, di situ ada musola, dan akhirnya ya saya di sana. Masya Allah. Karena memang kita kesulitan komunikasi waktu itu. Tidak hanya dengan yang support di luar, dengan kita di dalam pun antar tim juga sulit waktu itu berkomunikasi. Sedangkan waktu itu ada sedikit miss persiapan, jadi kita tidak membawa antena untuk radio 2 arah. Masya Allah, ternyata Ananda semuanya siswa-siswa SMP Terobani Banjarbaru, ketika beliau kemarin mengisi acara pas bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin, itu ternyata perjuangan beliau luar biasa, menempuh 15 kilo dulu Pak ya. Itu jalan kaki atau bagaimana itu Pak? Itu bisa dulu pakai mobil, bisa pakai mobil. Itu di pinggir jalan sebenarnya, tapi ya lumayan. Iya, 15 kilo tuh sekitar setengah jaman lebih Pak ya. Kalau pakai Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ternyata dibalik sesuatu yang kita terima hari itu, yang kita bersama berdiskusi dengan beliau, ternyata ada perjuangan yang luar biasa. Kalau nggak cerita nih kita nggak tahu nih Pak. Oke Pak, mungkin terakhir nih, buat kami di ICT Robani, kemudian buat anak-anak kami khususnya, mungkin satu pesan, bagaimana sih cara kita bisa menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama kita Pak? Intinya mulai dari kita sendiri. Jadi kalau diniatkan itu untuk sesuatu hal yang lebih baik, jadi apa yang kita lakukan pasti sudah baik. Tapi kalau kita berniat akan lebih baik lagi, itu akan menumbuhkan empati, terus menumbuhkan kepedulian. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau sama anak-anak muda-muda itu, kepo kalian tuh harus ditingkatkan. Tapi kepo bukan kepo terus kemudian mencari celah kejelekan orang lain, tapi kepo sesuatu hal yang mencari masalah. Kemarin udah saya sampaikan, anak muda harus berani mencari masalah. Jangan kemudian cari masalah mau berantem, mencari masalah di lingkungannya, kemudian menjadi agen solusi. Itu yang penting. Jadi sebenarnya niatnya dari kita sendiri. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik, kita sudah baik, tapi pengen melakukan yang lebih baik, itu intinya di situ. Oke, baik. Nah,
kira-kira itu perbincangan singkat kita bersama Bapak Eko Subiantoro. Alhamdulillah hari ini beliau bisa berhadir ya ke sekolah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga Pak ya. Dan juga mungkin beberapa teman-teman dalam tim beliau, kemudian dari semua para relawan yang senantiasa meluangkan waktu dan siap siaga untuk terjun ke lapangan ketika ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Baik, demikian yang bisa kita sharingkan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salam terakhir dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.